Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus atau disingkat dengan PGL. Ini merupakan pelajaran bab keempat. Sebelumnya kita sudah membahas diagram Cartesius. Sekarang Anda siapkan alat tulis menulis kalian untuk mengikuti pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah memahami persamaan garis lurus, kemudian membedakan contoh dan bukan contoh persamaan garis lurus, kemudian yang ketiga menggambar persamaan garis lurus, dan yang keempat adalah menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Untuk yang pertama kita lihat persamaan garis lurus. Apa itu persamaan garis lurus? Jadi persamaan garis lurus itu kita singkat saja dengan PGL. Adalah persamaan garis jika digambar akan membentuk garis lurus. Kalau kita lihat bentuk umumnya, jadi bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan MX tambah C. Di mana Y-nya itu harus berpangkat 1 ya, berpangkat 1. Kemudian X-nya juga harus berpangkat 1. M-nya ini adalah gradien, kemudian C ini adalah nilai konstantanya. Sebagai contoh, Y sama dengan 3X tambah 2. Kita lihat apakah nilai Y dan X-nya itu berpangkat 1. Di sini Y-nya berpangkat 1, kemudian X-nya juga berpangkat 1. Berarti ini merupakan persamaan garis lurus. Kemudian 3Y sama dengan 6X tambah 2. Y-nya berpangkat 1, kemudian X-nya juga berpangkat 1. Kemudian yang ketiga adalah 2Y ditambah 3X tambah 4 sama dengan 0. Jadi semua nilai Y dan X-nya ini semuanya berpangkat 1. Sehingga kita bisa katakan bahwa persamaan ini merupakan persamaan garis lurus. Ya, jadi kalau kita gambar persamaan ini seperti ini gambarnya. Ada 3 gambar di sini, yaitu gambar Y sama dengan 3X tambah 2, kemudian 3Y sama dengan 6X tambah 2, dan 2Y tambah 3X tambah 4 sama dengan 0. Ya, sebagai contoh soal yang pertama, manakah persamaan di bawah ini termasuk persamaan garis lurus? Ya, sekarang kita cek satu persatu. Untuk persamaan pertama, kita perhatikan dulu. Bentuk umum dari persamaan itu adalah Y sama dengan MX tambah C. Kita lihat soal pertama, X tambah 3Y sama dengan 0. Apakah ini persamaan garis lurus? Kita lihat nilai X dan Y-nya. Apakah berpangkat 1? Ya, nilai X di sini berpangkat 1. Kemudian nilai Y juga berpangkat 1. Berarti ini adalah persamaan garis lurus. Kemudian yang kedua, X kuadrat ditambah 2Y sama dengan 5. Apakah nilai X dan Y-nya berpangkat 1? Nilai X-nya di sini berpangkat 2. Berarti ini bukan persamaan garis lurus. Kemudian yang ketiga, 3Y tambah 3X sama dengan 3 pangkat 2. Jadi kita fokusnya kepada nilai X dan Y-nya. Apakah berpangkat 1? Nilai Y di sini berpangkat 1, kemudian X berpangkat 1. Berarti ini merupakan persamaan garis lurus. Kemudian berikutnya, Y per 3 tambah 3X sama dengan 12. Kalau kita lihat di sini, Y-nya berpangkat 1. Berarti X-nya juga berpangkat 1. Berarti ini merupakan persamaan garis lurus. Kemudian E itu akar 4Y tambah 3X kurang 6 sama dengan 0. Ini X-nya berpangkat 1, sedangkan Y-nya di sini tidak berpangkat 1, tetapi berpangkat 1/2. Karena nilai akar itu adalah pangkatnya adalah pangkat 1/2. Berarti bagian E ini bukan persamaan garis lurus. Terakhir, untuk nilai persamaan Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 12, tentunya ini bukan persamaan garis lurus karena nilai Y dan X-nya berpangkat 2. Bisa dipahami ya? Sekarang bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis lurus? Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah kita cek dulu apakah persamaan
itu merupakan persamaan garis lurus. Jadi kalau bukan ya tidak perlu dicek lagi selanjutnya. Langkah kedua adalah tentukan titik potong pada sumbu X. Jadi kalau menentukan titik potong pada sumbu X berarti Y-nya harus sama dengan 0. Kemudian titik potong pada sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Kemudian yang keempat adalah kita harus menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi di sini titik pertama tadi kita dapatkan X-nya berapa, kemudian Y-nya 0, kemudian X-nya 0, Y-nya berapa. Nanti kita hubungkan kedua titik yang diperoleh dari langkah kedua dan langkah ketiga. Kita lihat, kita mau gambar persamaan ini. Y sama dengan 2X tambah 6. Apakah ini persamaan garis lurus? Ya, kita lihat nilai Y dan X-nya apakah berpangkat 1. Kedua persamaan ini Y-nya berpangkat 1, kemudian X-nya juga berpangkat 1. Kita coba uji titik potong terhadap sumbu X. Kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0. Kita dapatkan 0 sama dengan 2X tambah 6. Kemudian kita pindahkan ini ke ruas kiri menjadi negatif 2X sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 6 dibagi min 2, berarti min 3. Jadi nilai yang diperoleh atau titik yang diperoleh adalah min 3,0. Iya, di sini titiknya min 3,0. Kemudian yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Untuk X-nya sama dengan 0. Kita substitusi saja nilai X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 2 kali 0 tambah 6. Berarti Y-nya sama dengan 2 kali 0, 0 sama tambah 6, berarti Y-nya sama dengan 6. Berarti titik yang dilalui adalah 0,6. Sekarang kita lihat titiknya. Di sini titiknya. Ini memotong sumbu Y. Kemudian kita buat garis dari titik min 3,0 dengan 0,6. Ya, inilah persamaan garis Y sama dengan 2X tambah 6. Jadi sangat mudah. Sekarang bagaimana misalnya kalau persamaannya tidak seperti ini, tidak bisa kita menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tentukan saja dua titik yang dilalui, sembarang saja. Kemudian menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Yang pertama kita perhatikan dulu titik yang dilalui. Jadi titik yang dilalui itu adalah X, Y. Jadi nilai X-nya itu kita substitusi, nilai X dan Y-nya kita substitusi ke persamaannya. Jadi jika memenuhi maka kedua titik itu melalui persamaan itu. Sebagai contoh, titik 3,4 melalui persamaan garis. Kita akan uji ini. Iya. Oke, kita uji pertama. Untuk persamaan 4X tambah 2Y sama dengan minus 6. Kita uji. 4 dikali 3 ditambah 2 kali 4 apakah sama dengan min 6? 4 kali 3 12, kemudian ditambah 2 kali 4 8, berarti 12 ditambah 8 berarti 20. Berarti ini tidak sama dengan min 6. Kemudian berikutnya 4 kali 3 12 dikurang 2 kali 4, berarti 12 dikurang 8 sama dengan 6. Berarti ini salah. Tidak sama dengan minus 6. Kemudian 4 dikali 3 ditambah 2 kali 4. 12 tambah 8 berarti 20. Ini tidak sama dengan 6. Kemudian yang terakhir 4 kali 3. 12 dikurang 8 berarti sama dengan 6. Berarti ini merupakan titik yang dilalui dari persamaan ini. Jadi titik 3,4 itu melalui garis 4X kurang 2Y sama dengan minus 6. Ya. Oke, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Materi berikutnya adalah gradien persamaan garis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.